pernah menyaksikan film legendaris The Godfather, kalian pasti sedikit banyak tahu tentang dunia mafia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana mafia di Amerika Serikat berkuasa atas alasan tertentu, termasuk mafia dari Italia. Kisah berawal pada tanggal 13 Juni 1931. Seorang pria didakwa telah menghilangkan pajak dan terlibat kasus pendapatan yang tidak dilaporkan di Pengadilan Federal Chicago. Setelah sekian lama, akhirnya sistem peradilan Amerika Serikat bisa menangkap mafia paling terkenal sepanjang masa dari Amerika. Ia adalah Al Capone, seorang mafia dengan nama panggung Scarface. Dia dipenjara pada usia 33 tahun. Kembali pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1880 hingga 1900. Ketika perang besar berlangsung, kemiskinan, penindasan, dan kelaparan mengguncang berbagai negara. Maka dari itu, terjadi imigrasi besar-besaran ke Amerika Serikat, di antaranya adalah orang-orang Irlandia, Italia, dan orang Yahudi Eropa Timur yang menyeberangi Atlantik untuk mencari peluang baru. Pada tahun 1892, terdapat sentimen kuat di antara lapisan masyarakat Amerika terhadap para imigran tersebut. Kaum konservatif mengklaim bahwa Amerika Serikat didirikan di atas prinsip-prinsip Anglo-Saxon dan tidak ada tempat bagi orang Yahudi maupun Katolik yang banyak dianut oleh para imigran. Akibatnya, imigran baru sering ditolak dalam mencari pekerjaan sehingga mereka mau tidak mau tinggal di daerah kumuh seperti daerah Five Points yang dibangun di atas tempat pembuangan sampah dan mayoritas berprofesi sebagai pekerja kasar. Untuk yang tidak bekerja, mereka beralih ke cara yang lebih berbahaya untuk memenuhi kebutuhan. Kisah kejahatan terorganisir di Amerika dimulai pada awal tahun 1830-an dengan munculnya segelintir geng yang didominasi oleh orang Irlandia di daerah kumuh New York. Yang paling menonjol dari geng ini dikenal sebagai The Dead Rabbits. Berbasis di Five Points yang dilanda kemiskinan, mereka muncul sebagai gerakan untuk melawan penindasan terhadap orang Irlandia yang miskin. Akibatnya, saingan utama mereka yaitu geng Bowery Boys yang menganut xenofobia dari nativis Protestan kelahiran Amerika menjadi lawan mereka. Geng itu dipimpin oleh Bill the Butcher Boat. Geng-geng tersebut bertempur di jalanan dengan pisau, kapak, tongkat berduri, tombak, dan senapan. Konflik mereka menjadi inspirasi bagi buku non-fiksi karya Herbert Asbury tahun 1927 yang berjudul The Gangs of New York yang diadaptasi menjadi film oleh Martin Scorsese. Pemimpin yang paling menonjol dari The Dead Rabbits adalah John Old Smoke Morrissey, seorang petinju profesional yang telah menjadi kaya ketika berhasil menumbangkan lawannya dalam pertarungan hadiah, bahkan menjadi juara Amerika pada tahun 1853. Morrissey segera membawa gaya hidupnya yang penuh kekerasan ke jalan-jalan di Five Points setelah saingan terberatnya Bill Powell ditembak mati. Pada tahun-tahun berikutnya, Morrissey telah menjadi raja di kancah perjudian New York, memiliki trek balap dan klub yang telah menarik tamu-tamu bergengsi seperti Mark Twain, John D. Rockefeller, dan Ulysses S. Grant. Dengan cepat, Morrissey memiliki pengaruh yang kuat sehingga dengan bantuan organisasi politik Partai Demokrat, ia terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat pada tahun 1867, di mana ia selalu memperhatikan Irlandia. Tidak jarang, ia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Bagi Morrissey, kekerasan yang kejam adalah jalan yang sah menuju kekayaan bagi para imigran yang kehilangan haknya. Sepanjang tahun 1880-an dan 1890-an, gelombang baru imigran Yahudi dan Italia tiba untuk membuat sejarah baru di jalan-jalan New York dan sekitarnya. Dari ujung timur Manhattan, seorang penjahat karismatik bernama Monk Eastman membuat kelompok berbahaya yang sebagian besar terdiri dari kaum muda Yahudi dari Brooklyn. Organisasinya dikenal sebagai Geng Eastman dan ia menjadi gembong lokal dalam perjudian, prostitusi, perdagangan opium, dan pemerasan dengan kekerasan. Saingan utama Eastman adalah Paolo Antonio Vaccarelli yang lebih dikenal dengan nama Amerikanya Paul Kelly. Kelly mengukir namanya sebagai petinju kelas terbang yang cekatan. Dengan kemenangannya di atas ring, ia membuka beberapa rumah bordil, klub, dan mengumpulkan massa Italia terbesar dan paling ganas di New York.
Pada tahun 1901, kelompok Kelly dan Eastman terlibat dalam pertarungan berdarah di Lower East Side. Akibatnya, kedua geng itu berada di bawah Tammany Hall, sebuah organisasi politik yang menggunakan mafia kekerasan untuk memajukan tujuan politik mereka di legislatif negara bagian New York melalui penyuapan, pemerasan, dan pemilih palsu. Untuk menegakkan perdamaian antara keduanya, Tammany Hall menyelenggarakan pertandingan tinju antara Kelly dan Eastman dan untuk menentukan nasib perang geng mereka. Kedua bos mafia itu saling pukul selama 2 jam, tetapi pertandingan berakhir imbang dan perang antar geng dilanjutkan. Tidak semua geng di New York dimulai dari kondisi ekonomi yang buruk. Beberapa geng memiliki ikatan mendalam dengan perkumpulan rahasia yang telah dibentuk di Italia beberapa dekade sebelumnya dan dibawa ke Amerika Serikat oleh para penjahat yang kuat. Dua dari kelompok ini adalah Camorra dan Cosa Nostra yang naik ke tampuk kekuasaan di Sisilia pada abad ke-19. Para anggota geng The Dead Rabbits milik Morrissey perlahan-lahan masuk ke dalam geng The Five Points. Tetapi banyak kelompok Irlandia yang tetap bersatu untuk membentuk geng White Hand yang dinamai kebalikan dengan orang Italia yang mempraktikkan bentuk pemerasan yang dikenal sebagai Black Hand. Perlu dicatat bahwa tidak semua geng ini terbagi berdasarkan garis etnis. Misalnya, beberapa orang Yahudi bertugas di bawah geng The Five Points, sementara beberapa orang Italia bekerja untuk orang Timur. Banyak orang Irlandia, Polandia, Slovakia, dan komunitas imigran terpinggirkan lainnya hadir di semua geng. Kembali ke era kolonial, Amerika adalah negara yang menyukai minuman kerasnya. Tidak seperti di sini, banyak dari mereka yang tidak mampu membeli teh dan kopi. Minuman pilihan untuk mereka adalah segelas bir dingin yang enak. Di masyarakat, ada beberapa kelompok yang menentang penggunaan alkohol karena terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penurunan kesehatan fisik, dan gangguan mental rata-rata pekerja. Sentimen anti-alkohol tumbuh lebih pesat dalam dekade berikutnya. Di bawah tekanan kelompok anti-alkohol, terjadi amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan hampir setiap kota besar menjadi rumah dari beberapa organisasi kriminal yang memasok penduduknya dengan alkohol yang bertentangan dengan hukum. Tak lama kemudian, Amerika penuh dengan tempat-tempat terlarang yang dikenal sebagai speakeasies, di mana alkohol bajakan mengalir dengan bebas. Al Capone adalah salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah Amerika. Lahir di Manhattan pada tahun 1899 dari pasangan imigran Italia yang miskin, ia putus sekolah pada usia 14 tahun untuk bergabung dengan geng Five Points Paul Kelly. Pada tahun 1919, ia pindah ke Chicago, di mana ia menemukan pekerjaan di bawah bos mafia Johnny Torrio. Torrio segera pensiun dan menyerahkan kekaisaran kriminalnya kepada Capone, yang terbukti sangat mampu dijalankan oleh gangster muda itu. Beralih kepada kisah Charles Lucky Luciano yang lahir pada tahun 1897 di Palermo, Sisilia sebagai putra seorang penambang belerang yang miskin. Pada tahun 1906, keluarganya melakukan imigrasi ke New York. Sebagai seorang remaja, masuk ke dalam geng The Five Points dan dipekerjakan oleh kelompok Cosa Nostra yang dipimpin oleh Giuseppe Joe the Boss Masseria. Tidak seperti geng Italia Amerika lainnya, Cosa Nostra sangat konservatif, menolak bekerja dengan orang non-Italia dan bahkan enggan bekerja dengan orang Italia non-Sisilia. Luciano segera memimpikan tatanan dunia baru, di mana geng-geng Yahudi, Irlandia, dan Italia sama-sama dapat melanggar garis ras dan bekerja sama untuk memperkaya satu sama lain dengan menentang pemerintah. Ketika larangan mengenai kejahatan mencapai puncaknya, mafia di seluruh negeri tiba-tiba menghasilkan lebih banyak uang daripada pendahulu mereka. Sebelumnya, geng terbatas pada lingkungan imigran di bagian kota yang lebih miskin. Sekarang menjadi hal biasa bagi setiap penjahat besar untuk menyewa pengacara, akuntan, investor real estate, dan kontraktor jasa pengiriman. Di Chicago, perang yang meningkat antara Capone dan Moran mencapai puncaknya pada hari Valentine tahun 1929 ketika 7 orang dibunuh secara terbuka di depan umum. Hal mengejutkan publik Amerika dan meskipun semua orang tahu gangster berwajah gendut berada di baliknya, tidak ada pengadilan yang memiliki cukup bukti untuk menghukumnya. Pada bulan Oktober tahun yang sama, Luciano disergap dan dipaksa masuk ke dalam limusin di mana dia dibukuli, ditikam, dan tangannya digantung pada balok kayu di gudang.
Terlepas dari semua ini, dia hidup sehingga mendapatkan julukannya Lucky atau beruntung. Pada tahun 1931, Luciano membunuh bosnya Masseria dan membelot ke organisasi saingan terbesarnya sesama Sicilia, Salvatore Maranzano. Maranzano mengatur kontrol atas semua keluarga kriminal besar Italia di New York dan menyatakan dirinya capo di tutti capi, bos dari semua bos. Namun, Luciano muda tidak puas dengan tempat kedua dan pada tahun yang sama menyewa pembunuh bayaran Irlandia yang brutal, Vincent Murdoch Cole, untuk melenyapkan bos barunya. Dengan keluarnya Maranzano, Luciano menjadi mafia paling kuat di negeri ini dan akhirnya mengantarkan tatanan dunia barunya menjadi pelopor pembentukan komisi, penyatuan semua keluarga besar kejahatan Italia di Amerika. Untuk usahanya, Luciano kemudian dikenal sebagai bapak kejahatan terorganisir di Amerika Serikat, menciptakan konfederasi geng Italia Amerika di New York, Boston, Chicago, dan Philadelphia. Sementara itu, ia juga mempromosikan kerjasama terbuka dengan orang Yahudi dan Irlandia. Meskipun menjauh dari konservatisme politik Cosa Nostra yang lama, konfederasi mafia Amerika yang baru menciptakan kesatuan budaya dengan mengikuti seperangkat aturan ketat yang berasal dari jantung Sisilia. Ini termasuk penerapan ritual inisiasi Cosa Nostra, struktur hierarkis, dan kebijakan yang terkenal The Code of Silence atau Kode Keheningan. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1931, Al Capone akhirnya ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan penggelapan pajak. Namun penangkapannya tidak berarti dalam keseluruhan perjuangan melawan kejahatan terorganisir. Sekarang, mafia memiliki pengaruh di setiap tingkat masyarakat Amerika dan Capone hanyalah satu tetes di lautan. Pada awal tahun 1930-an, larangan alkohol dengan cepat kehilangan dukungan di Kongres karena menjadi jelas bahwa semua yang telah dilakukan justru menimbulkan korupsi dan hukum tidak berdaya untuk memerangi. Pada tahun 1933, amandemen ke-18 akhirnya dicabut dan alkohol akhirnya menjadi legal sekali lagi. Namun demikian, kekaisaran kriminal tetap tumbuh dalam dekade berikutnya, mengubah fokus mereka ke perjudian ilegal, rentenir, perdagangan narkoba, dan serikat pekerja. Beberapa dari geng ini masih aktif sampai sekarang, dan jelas bahwa kejahatan terorganisir di Amerika akan tetap ada. Baiklah, terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. See you!